Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah jika kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita lanjutkan lagi pembelajaran kita ya. Untuk itu, anak-anak boleh mempersiapkan terlebih dahulu buku tulis dan juga pulpen serta buku teks tema 2 ya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai, kita lanjutkan anak-anak. Anak-anakku sekalian, pada hari ini Bumi akan menjelaskan yaitu mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial pada tema 2 subtema 2 kelas 5 ya. Oke, nah Bu Umi pada hari ini materi ini Bu Umi ambil pada pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak boleh mempersiapkan bukunya, kemudian dicari ya subtema 2 pembelajaran 3 dan 4. Jadi adapun pembahasan materinya nanti adalah yang pertama jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau kelompok gitu ya. Kemudian pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Satu persatu ya Nana. Oke. Jenis usaha ekonomi. Jenis usaha ekonomi itu ada yang dikelola sendiri ya Nana ya. Jadi kegiatan ekonomi yang kalian amati di lingkungan sekitar itu tentu beragam ya. Ada yang dikelola sendiri itu artinya punya sendiri ya Nana ya. Kemudian ada juga yang dikelola secara kelompok ya. Jadi ada yang dikelola secara dengan sendiri, ada juga yang dikelola dengan kelompok, artinya bekerja sama gitu ya Nana ya. Nah, oke, Bu Umi tunjukkan. Jadi jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri itu apa sih gitu ya. Yang pertama adalah usaha pertanian anak-anak. Jadi usaha pertanian itu ya seperti kita ketahui bahwa sebagian besar usaha pertanian itu dikelola secara perorangan. Namun dan juga usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya juga terbatas anak-anak ya. Ada juga yang memiliki lahan pertanian yang luas ya, namun kebanyakan adalah mereka terbatas lahannya ya. Jadi contohnya tempat usaha pertanian, ada juga usaha contoh ini ya, tempatnya yang digarap lahannya namanya adalah tegalan lahan persawahan gitu ya. Ini usaha yang dikelola secara sendiri. Yang kedua adalah usaha perdagangan anak-anak. Mungkin anak-anak sering lihat ya di lingkungan sekitar orang ada yang berjualan misalnya jualan gorengan ya, usaha jualan apalagi namanya pentol goreng ya, itu juga termasuk usaha perdagangan anak-anak ya. Jadi usaha perdagangan ini dilakukan atau dikelola secara perorangan. Biasanya ada yang berskala kecil dan skala sedang ya. Nah, contoh pedagangnya contohnya adalah pedagang ini ya, asongan, pedagang kaki lima dan lain-lain ya. Masih banyak anak-anak ya. Kemudian yang ketiga adalah usaha jasa. Nah, anak-anakku sekalian, usaha jasa perseorangan biasanya yang dapat kita temui contohnya fotokopi ya, bengkel, potong rambut, dan masih banyak lagi. Kalian boleh mengamati yang ada di sekitar. Kemudian yang keempat adalah industri kecil. Nah, industri kecil ini merupakan industri rumahan anak-anak atau yang dikenal dengan home industry ya. Jadi industri kecil ini contohnya adalah pembuatan keramik ya, souvenir. Ada juga misalnya kayak pembuatan keripik pisang anak-anak ya. Banyak sekali ya industri kecil ini. Nah, ini adalah beberapa usaha yang dikelola secara sendiri gitu ya.
Kemudian usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Nah, contohnya apa saja? Ada firma ya, anak-anak ya, ada firma ya, kemudian ada persekutuan komanditer atau CV ya. Kemudian ada perseroan terbatas atau PT, kemudian ada BUMN, dan yang berikutnya adalah koperasi. Bumi bahas satu-satu ya. Oke. Oke, kita mulai dari firma, Nana ya. Ya, jadi firma ini adalah perusahaan yang didirikan ya, yang didirikan ini ya oleh paling sedikit 2 orang. Jadi perusahaan yang didirikan oleh paling sedikit 2 orang. Setiap anggotanya memiliki hak melakukan tindakan. Jadi resiko kerugian pun ditanggung bersama. Ini adalah contoh dari firma, Nana ya. Firma. Jadi firma ini usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang gitu ya. Nah, pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal gitu ya, saudara gitu ya, kenal satu sama lainnya gitu ya. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak ya dengan atas nama firma gitu ya. Nah, anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. Jadi usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Biasanya itu ya. Jadi dia bergerak di bidang hukum dan keuangan ya. Kemudian yang kedua adalah persekutuan komanditer atau CV. Nah, jadi usaha CV ini adalah usaha yang memiliki 2 macam anggota, yaitu anggota aktif dan anggota pasif. Nah, kalau anggota aktif berperan dalam menjalankan roda usaha, sedangkan anggota pasif bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Contohnya apa? CV Rian Motor atau CV Kayu Jati Luhur. Jadi CV ini mempunyai 2 anggota, aktif dan pasif ya anak-anak ya. Nah, itu. Nah, kemudian CV ini anak-anak ya, terdapat 2 jenis sekutu ya tadi ya, sekutunya aktif dan pasif ya. Jadi contohnya apa? Jadi misalnya dikembangkan dari, jadi usaha yang dilakukan adalah pengembangan dari firma tadi ya. Jadi di sini contohnya adalah CV Rian Motor atau CV Kayu Jati Luhur. Jadi anak-anak udah tahu ya, CV itu adalah merupakan ya, CV ini adalah merupakan persekutuan komanditer ya. Berikutnya adalah perseroan terbatas. Nah, perseroan terbatas ini merupakan perseroan yang modalnya dihimpun beberapa orang dengan cara menjual saham, yaitu surat tanda keikutsertaan penanaman modal. Pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan tersebut dan berhak mendapatkan laba perusahaan. Contohnya adalah PT Pembangunan Jaya. Jadi PT ini itu adalah himpunan dari beberapa orang dengan cara menjual saham ya anak-anak ya. Jadi itu adalah pengertian dari PT. Berbeda ya. Jadi kalau Bu Umi bilang firma lebih kecil daripada CV lebih kecil daripada PT. Jadi PT itu lebih besar anak-anak ya. Oke. Selanjutnya yaitu BUMN. BUMN ini anak-anak bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Modal usaha BUMN ditanggung oleh negara. BUMN singkatan apa Nana ya? BUMN, Badan Usaha Milik Negara ya. Jadi BUMN itu kepanjangan dari Badan Usaha Milik Negara, BUMN ya. Nah, kemudian BUMN terbagi menjadi 2 badan usaha, yaitu ada Perum, contohnya adalah Perum Peruri atau percetakan ya. Bukan percetakan uang negara, dan PT KAI atau Kereta Api Indonesia. Nah, siapa yang sudah pernah naik kereta api ya? Jadi ada 2 Nana ya. Jadi ada Perum ya. Perum contohnya ada Perum, ada ini ya. Mana ini? Usaha yaitu Perum ya Nana ya. Dan PT ya. Perum dan PT ya. Jadi Perum dan PT contohnya ya.
Perum, dan PT. Jadi badan usaha yang terdapat pada BUMN ini anak-anak ada Perum dan ada juga PT. Nah, PT contohnya PT itu adalah PT KAI ya. Kemudian kalau Perum itu adalah Perum Peruri ya, atau Percetakan Uang Negara Republik Indonesia gitu ya. Ini adalah Peruri. Oke, baik, ini adalah BUMN. Selanjutnya adalah ini ya, anak-anak. Berikutnya adalah koperasi. Nah, jadi koperasi ini merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ya. Nah, kemudian di dalam koperasi semua anggota wajib membayar simpanan pokok, yaitu simpanan yang hanya dibayar satu kali, dan simpanan wajib, yaitu simpanan yang dilakukan setiap bulannya. Contoh koperasi adalah KUD atau Koperasi Unit Desa. Anak-anakku sekalian, koperasi ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 ya. Jadi pasal 33 ayat 1 yang berbunyi bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ya, sesuai dengan prinsip yang dimiliki oleh koperasi anak-anak ya, yaitu asas kekeluargaannya. Jadi asas kekeluargaan ya. Jadi ini anak-anak ya, koperasi pertama kali anak-anak ketahui dikembangkan oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta ya, atau dikenal dengan Bapak Koperasi kita ya. Bapak Koperasi Indonesia adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Jadi atas peranannya ya, atas peranan beliau ya, dijulukilah sebagai Bapak Koperasi Indonesia ya. Nah, koperasi sendiri ini anak-anak perlu anak-anak ketahui bahwa ini ya, ada namanya ini sudah masuk kedua dan ya. Jadi ada koperasi konsumsi ya. Koperasi konsumsi ini kegiatan usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya apa ya? Contohnya beras, gula ya, kebutuhan sehari-hari anak ya. Dan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari ya, termasuk barang elektronik. Kemudian yang kedua adalah koperasi simpan pinjam. Jadi koperasi pinjam adalah yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan pinjam ya. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota, selanjutnya uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggota. Jadi kembali lagi anak-anak ya, koperasi produksi. Jadi usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha ya, misalnya pengusaha batik ya, tahu dan tempe serta sapi perah ya. Contohnya koperasi jasa, berarti ini berkaitan dengan layanan atau jasa tertentu ya. Nah, contohnya koperasi angkutan. Kemudian koperasi serba usaha ya, contohnya tadi KUD ya anak-anak ya. Jadi itu adalah contoh dari koperasi usaha. Berikutnya adalah kegiatan ekonomi ya. Jadi ini anak-anak ya, kita masuk ke pengaruh kegiatan ekonomi gitu ya. Pengaruh kegiatan ekonomi. Apa sih pengaruhnya kegiatan ekonomi itu terhadap kesejahteraan masyarakat? Kita tahu kegiatan ekonomi itu terdiri dari produksi, kemudian distribusi, berikutnya adalah konsumsi. Nah, kalau produksi itu artinya kan menghasilkan anak-anak ya, intinya menghasilkan suatu barang gitu ya. Kalau orang yang kegiatannya namanya produksi, orang yang menghasilkan namanya produsen gitu ya. Nah, jadi itu perbedaannya anak-anak ya. Jadi banyak ya, bisa apa saja, bisa pakaian, bisa kalau yang ada di buku kalian itu adalah gerabah. Jadi gerabah itu adalah barang-barang yang terbuat dari tanah liat ya. Jadi banyak ya anak-anak ya. Jadi itu adalah produksi ya, menghasilkan sesuatu ya, menghasilkan benda ya, untuk di ini ya anak-anak ya.
menghasilkan benda yang sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu ya. Kemudian adalah distribusi. Kalau distribusi ini adalah apa namanya? Distribusi ini adalah kegiatan menyalurkan barang ya anak-anak ya, dari satu tempat ke tempat lain gitu ya. Jadi kegiatan menyalurkan barang dari satu tempat ke tempat lain gitu ya anak-anak ya. Ini adalah distribusi. Oke, jadi biasanya tujuan dari distribusi apa? Agar hasil produksi dapat segera sampai ke konsumen dengan cepat dan tepat. Nah, yang berikutnya adalah konsumsi. Konsumsi ini adalah kegiatan menghabiskan atau menggunakan atau memakai ya Nana ya. Jadi konsumsi itu didefinisikan begitu, suatu barang yang diperlukan dalam kebutuhan sehari-hari. Jadi menghabiskan atau mengurangi gitu ya Nana ya. Oke, baik ya. Oke, ini adalah kegiatan ekonomi. Jadi pengaruhnya apa sih gitu ya? Jadi pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi adalah ini anak-anak ya, apa namanya, sangat berdampak ya. Jadi kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang saling menguntungkan ya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat sangat sangat berpengaruh ya, karena dari kegiatan ekonomi itulah jadi kesejahteraan masyarakat akan terpenuhi gitu ya anak-anak sekalian ya. Contoh misalnya nih, kalian punya uang nih, punya uang. Misalnya si Tono punya uang 10.000, si Tini tidak punya uang. Nah, si Tono dapat melakukan kegiatan ekonomi. Kenapa? Karena dia punya uang. Dia akan melakukan namanya konsumsi dengan cara membeli gitu ya. Nah, sedangkan si Tini, karena tidak punya uang, maka dia tidak akan bisa melakukan kegiatan ekonomi ya. Si Tono ini pastinya dia akan terpenuhi kebutuhannya, kesejahteraan hidupnya gitu ya, sedangkan si Tini ini dia tidak bisa gitu ya. Nah, ini pentingnya kegiatan pengaruh pentingnya kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, baik, mungkin itu saja dari Bu Umi untuk pelajaran IPS pada hari ini. Kalau ada yang belum jelas, kalian boleh simak kembali ya nananya dari awal sampai akhir, dan juga boleh membaca bukunya ya. Ada di buku tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Oke, baik, mungkin itu saja dari Bumi. Pesan Bumi, tetap menjaga kesehatan ya Nana, tetap patuhi protokol kesehatan dan juga jaga diri. Jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku.